Baik, selamat sore Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Blasiswoi dari semester 1 kelas A1 Ilmu Pemerintah. Dari sini saya akan menjelaskan hasil kerja UAS saya. Nomor 1, ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencangkup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. A. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang pertama, kepercayaan artinya mengakui atau meyakini dan akan kebenaran. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, atau pengalaman. Yang kedua, kepercayaan Fukuyama. Pada tahun 1997, ekspektasi atau harapan yang timbul dalam komunitas akan adanya perilaku yang biasa jujur dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dianut diperkirakan anggota lain dari komunitas itu. Kepercayaan memiliki nilai dramatis yang amat penting. Kepercayaan adalah minyak pelumas penting dalam sistem sosial. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang keempat, legalitas, yaitu kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa keberadaan suatu pemerintah atau perilaku pejabat pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Yang kelima, legitimasi etis, yaitu kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah atau pengusaha telah bertindak menurut norma-norma moral. B. Partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang partisipatif adalah pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan dalam arti memberikan tenaga, pikiran, maupun materi dan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Bersama, jadi itulah pengertian dari poin B, dan selanjutnya kita masuk di poin C. C. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Namun pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat sendiri ikut pula berpartisipasi. Oke. Jadi pengertian berpartisipasi di sini adalah orang atau individu yang mengambil peran atau kegiatan yang akan ia lakukan atau kerjakan. Lalu di poin D, pemerintah yang bertanggung jawab. Jika dilihat dari pernyataan, pemerintah yang bertanggung jawab itu bisa diartikan sebagai pemerintah yang melakukan tugas atau perannya secara baik, tepat, dan merakyat. Berdasarkan pengertian secara umumnya, pemerintahan yang bertanggung jawab adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintahan atau juga pejabat pemerintah
atau pejabat lainnya yang menjalankan fungsi pemerintah sebagai akibat adanya suatu keberatan atau gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Pelayanan pemerintah. Dalam hal ini, kita bisa simpulkan bahwa yang namanya pelayanan adalah bentuk melayani dari apa yang telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban sebagai orang atau badan yang melayani. Dalam pengertian secara umumnya, pelayanan pemerintah adalah pelayanan terhadap publik sebagai segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di BUMD atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan. F. Kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintahan. Oke. Poin pertama yang akan dibahas adalah kekuasaan legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam penelitian. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Yang kedua, lalu yang berikutnya adalah kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan. Jadi, tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. G. Kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemimpin dalam memperlancar pekerjaannya, mencapai suatu tujuan, melakukan hubungan sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai jalan pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. H. Kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Nomor 2, 5 dimensi komunikasi pemerintahan. Jadi yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator mampu menyampaikan pesan. Informasi komunikator tidak efektif dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan. Kebenaran, kejelasan pesan, intensitas, gangguan dalam menyampaikan informasi. Gangguan pesan atau informasi yang bersumber dari sarana atau media. Gangguan yang bersumber dari istilah-istilah bahasa yang digunakan, intensitas penyampaian pesan atau informasi relevasi informasi dengan permasalahannya. Yang ketiga, saluran. Penggunaan sarana atau media komunikasi, intensitas penggunaan sarana atau media komunikasi, kelengkapan sarana atau media komunikasi, keragaman sarana atau gangguan sarana media komunikasi. Kemampuan mengatasi gangguan pesan. Yang keempat, komunikat. Kemampuan menerima pesan dari komunikator, kemampuan mengerti sarana atau perasaan penyampaian. Yang kelima, efek komunikasi, tingkat ketertarikan atau perhatian atas informasi yang disampaikan komunikator, pemahaman informasi yang diterima, kesediaan menerima informasi. Nomor 3,
Pengertian dan contoh dari layanan publik dan layanan sipil. Layanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan laksanakan oleh instansi pemerintah di pusat. Contohnya seperti pelayanan kesehatan. Yang kedua, lalu pelayanan sipil adalah istilah kolektif untuk sektor pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari administrator, tarif yang dipekerjakan berdasarkan prestasi profesional daripada diangkat atau dipilih yang masa jabatannya. Institusional biasanya bertahan dari transisi ke pemimpinan politik. Contohnya seperti produk layanan sipil antara lain kartu tanda penduduk sebagai pengakuan hak kewarganegaraan. Nomor 4, faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan publik. Beberapa faktor penyebab belum berkualitas pelayanan sipil publik adalah faktor SDM, organisasi birokrasi, tata laksana, dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem, dan strategi. Cara meningkat strategi pelayanan kepemimpinan yang transaksional. Cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sipil yaitu dengan cara memperbaiki, merubah, atau mengatasi apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik dan sipil. Oke, jadi baik itu saja hasil kerja uas saya. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah di dalam video ini. Selamat sore dan terima kasih. Gangguan yang bersumber dari istilah-istilah bahasa yang digunakan intensitas, penyampaian pesan, atau informasi relevasi informasi dengan permasalahannya. Yang ketiga, saluran penggunaan sarana atau media komunikasi, intensitas penggunaan sarana atau media komunikasi, kelengkapan sarana atau media komunikasi, keragaman sarana atau gangguan sarana media komunikasi, kemampuan mengatasi gangguan pesan. Yang keempat, komunikan, kemampuan menerima pesan dari komunikator, kemampuan mengerti sarana atau perasaan penyampaian. Yang kelima, efek komunikasi, tingkat ketertarikan atau perhatian atas informasi yang disampaikan komunikator, pemahaman informasi yang diterima, kesediaan menerima informasi. Nomor 3, pengertian dan contoh dari layanan publik dan layanan sipil. Layanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan laksanakan oleh instansi pemerintah di pusat. Contohnya seperti pelayanan kesehatan. Yang kedua, lalu pelayanan sipil adalah istilah kolektif untuk sektor pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari administrator, tarif yang dipekerjakan berdasarkan prestasi profesional daripada diangkat atau dipilih yang masa jabatannya. Institusional biasanya bertahan dari transisi ke pemimpinan politik. Contohnya seperti produk layanan sipil
antara lain kartu tanda penduduk sebagai pengakuan hak kewarganegaraan. Nomor 4, faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan publik. Beberapa faktor penyebab belum berkualitas pelayanan sipil publik adalah faktor SDM, organisasi birokrasi, tata laksana, dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem, dan strategi. Cara meningkat strategi pelayanan kepemimpinan yang transaksional. Cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sipil yaitu dengan cara memperbaiki, merubah, atau mengatasi apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik dan sipil. Oke, jadi baik itu saja hasil kerja UAS saya. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah di dalam video ini. Selamat sore dan terima kasih.